baik atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini masalah yang saya ambil tentang pola penanganan warga binaan kekerasan seksual anak di bawah umur pada rutan kelas 2B Keva Manado. Bab 1 latar belakang. Hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi yang memasuki hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Anak adalah anugerah pemberian Tuhan yang Maha Esa, harus dilindungi, dijaga karena setiap anak memiliki hak untuk hidup. Hak anak adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia sebagaimana termuat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak yang wajib dijamin. Saat ini, kejahatan yang menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angkatan kejahatan kekerasan seksual. Baiknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan juga terhadap fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, keraguan secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma secara psikis yang tidak mungkin dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak kekerasan seksual terhadap korban juga berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan terhadap korban kekerasan seksual. Pada kasus kekerasan seksual, siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, mulai dari laki-laki, perempuan, tua, muda, hingga anak-anak dapat menjadi korban kekerasan seksual. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, kurang lebih berada di jumlah 7.191 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah umur mencapai 11.637 kasus. Di tahun 2021, data dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dari Anak hingga 3 Juni terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sehingga jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus. Pelaku kekerasan seksual umumnya menjadi anak sebagai alat pemuas nafsu, dan untuk melakukan kekerasan seksual tak jarang merupakan orang terdekat sendiri, seperti kasus yang terjadi pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2022, seorang anak berusia 15 tahun diperkosa oleh pelaku yang merupakan temannya sendiri. Tidak hanya satu orang, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 orang yang berusia tidak jauh dari korban, yaitu 17 tahun dan 18 tahun. Kasus ini telah dilaporkan dengan laporan polisi rutan Keva Manado. Kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual lain juga dialami oleh seorang anak berusia 10 tahun sekitar bulan Februari lalu. Pada tahun yang sama, pelaku mencabuli korban di bawah ancaman 9 pisau dengan laporan polisi rutan kelas 2B Keva Manado. Kekerasan seksual terhadap anak juga berdebat akibat pada kesehatan jasmani maupun rohani seperti psikis, mental, serta kehidupan sosial anak. Hal ini tersebut dapat menyebabkan terjadi gangguan pada konsep diri anak. Peran orang tua di sini sangat penting dalam memberikan edukasi dasar seksual untuk anak. Pendidikan seksual yang diberikan sejak dini oleh orang tua merupakan salah satu upaya membentengi anak dari kejadian kekerasan dari pelecehan seksual.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul Pola Penanganan Warga Binaan Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur pada Rumah Tahanan Negara kelas 2B KPV Manado. Di sini atas nama saya Petrus Taufik Naben Konpa, NPM saya 22210-259. Sekian dan terima kasih.